Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan anugerah dan karunia yang sangat besar kepada kita sehingga kita bisa ada dalam majelis yang ini di tempat masing-masing mendengarkan konten suara difabel di YouTube, di sosmed, di suara difabel yang sederhana. Selamat dan salam, semoga kita selalu kirimkan kepada junjungan Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dalam kegelapan menuju dalam yang benar seperti yang kita rasakan ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil ahad, bisa berkumpul dengan sahabat difabel dan sahabat muslimah yang lain, muslimah yang lain, dan Pak Ustadz yang telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat. Dalam hal ini kita akan mengenal akhlak dalam bermedia sosial. Ma'asyar muslimin wal muslimat, bahasa subscriber suara difabel. Pada hari ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah di konten suara difabel yang berjudul akhlak dalam bermedia sosial. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, suara difabel sekalian, inti ajaran nilai dalam Islam adalah kemaslahatan untuk seluruh umat manusia, alam dan isinya, serta memperoleh keridhaan Allah semata. Kemaslahatan yang dimaksud adalah salah satunya adalah akhlak. Ini akhlak adalah sebuah pelajaran terhadap individu untuk berperilaku baik dalam tatanan kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku demi mewujudkan harmonisasi kehidupan dalam Islam. Contoh utama dari perilaku atau tabiat yang baik disandarkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai mana sulit olehnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21.
yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmatan yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak perubahan seiring dengan hadirnya era informasi dan pengetahuan yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sosial. Di satu sisi, pemanfaatan informasi dari teknologi dapat memudahkan dalam berbagai hal. Namun di sisi lain ada pula dampak negatifnya. Dampak tersebut begitu terasa pada subscriber suara difabel, terutama dalam perkembangan media sosial. Banyak sekali ditemukan penyimpangan nilai akhlak dalam menggunakan media sosial atau medsos, bahasa gaul atau bahasa singkatnya. Ini membuktikan para subscriber suara difabel sekalian bahwa pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memberikan dampak yang sangat mengkhawatirkan, karena sedikit demi sedikit perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial manusia, menunjukkan nilai-nilai kebudayaan dan menurunnya nilai-nilai akhlak. Subscriber suara difabel. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus hati-hati dalam bermedia sosial, terutama dengan menjaga tangan sebagai perwakilan lisan dan diri kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ini bukan untuk saya, tapi ini untuk semuanya, untuk para subscriber suara difabel dalam bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak dalam Islam. Dalam menggunakan sosial media atau media sosial, yang pertama, berhati-hati dalam memposting sesuatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kata yang tidak
dipikir apakah ia baik atau buruk. Sehingga dengan satu kata itu, ia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya jauh lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Yang diriwayatkan dari muttafaq alaihi Sahih Bukhari nomor 6477 dan Sahih Muslim nomor 2988. Kedua, selektif dalam menerima informasi. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban para subscriber sekalian. Berikutnya adalah ketiga, gunakan kata-kata yang bijak dan baik. Dalam surat Al-Isra ayat Allah berfirman ayat ke-53. Artinya, katakanlah hambaku, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Keempat, bertanggung jawab kepada atas apa yang kita post di media sosial kita. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 36 artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, demikianlah keterangan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.